Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Mama dan teman-teman semua. Kembali lagi di kelas penulisan artikel. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi topik tentang hari ini, yaitu menulis outline. Langsung aja kali ya. Jadi ada 2 subbab di pertemuan kali ini. Yang pertama itu tentang membuat outline, dan yang kedua itu tentang mengelola ide. Langsung dan kelompoknya ada Gali, Nurul, sama Winda. Jadi langsung aja. Jadi sederhananya outline adalah daftar topik atau poin yang diurutkan yang merupakan ringkasan dari isi naskah yang penulis maksudkan. Jadi tuliskan dari banyaknya kumpulan data itu katanya Sihab di 2016. Nah, adapun outline itu punya 6 manfaat. Di antaranya itu yang pertama, bisa memperkecil kemungkinan mendapatkan jalan buntu. Outline jadi akan menunjukkan kemana penulis akan menuju dan bagaimana caranya. Outline juga menjadi batasan-batasan penulis dalam menulis apa yang ingin ditulisnya agar tidak kemana-mana. Dan kemudian senada dengan fungsi pertama, fungsi kedua yaitu membantu agar tetap terorganisir dan fokus selama penulisan dan membantu memastikan alur gagasannya itu tepat dari awal hingga akhir. Nah, outline juga bisa kita bilang sebagai panduan dari penulis dalam menuliskan apa-apa aja yang dituliskannya, apa-apa yang ingin dituangkannya menjadi tulisan. Kemudian yang fungsi ketiga yaitu outline yang jelas dan terperinci memastiin bahwa penulis bisa selalu memiliki sesuatu yang membantu mengkalibrasi ulang tulisannya. Seandainya kalau tulisan itu udah kemana-mana atau nggak terkait lagi sama isi artikel yang dibahas. Jadi outline juga jadi standar apa-apa aja sih yang bakal ditulis sama penulis itu. Fungsi keempat, outline bisa menjadi kunci agar penulis itu tetap termotivasi. Poin-poin yang dibuat di awal tadi membuat akhirnya penulis bisa menyusun dan bersemangatlah sekiranya dalam menyelesaikan penulisan artikel yang dibuatnya. Nah, yang kelima, itu fungsinya outline membantu penulis mengatur ide-ide suatu topik. Poin-poin yang dituliskan tadi juga membantu si penulis dalam mengurutkan apa yang ingin dibahas terlebih dahulu, apa yang ingin dibahas di tengah, dan apa yang ingin dibahas di akhir. Nah, dan yang keenam, outline tidak hanya membantu mengatur pemikiran penulis, tapi juga dapat berfungsi sebagai kapan aspek-aspek tertentu itu dari tulisan si penulis ini ingin dicapai. Pada dasarnya, outline itu jadi guideline-nya penulis dalam melakukan penulisan, agar tidak kemana-mana, agar tetap bisa fokus, dan bisa terus menyelesaikan apa yang ditulis sesuai apa yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Winda. Baiklah, Winda akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Gali tadi tentang outline. Nah, menguraikan draft pertama dan mendaftarkan kalimat topik paragraf dapat menjadi cara yang mudah untuk memastikan bahwa hal-hal yang ada dalam paragraf artikel kita itu memiliki tujuan tertentu. Nah, penulis akan menemukan peluang untuk menghubungkan dan menghilangkan paragraf-paragraf yang sekiranya itu tidak diperlukan dalam artikel, sehingga tujuan dari penulisan artikel itu menjadi lebih jelas dan terfokus. Nah, argumen yang disampaikan pun nantinya akan lebih terarah dan dapat dimengerti oleh para pembaca. Nah, selain itu, ketika penulis mengalami kesulitan dalam merevisi artikel, inilah gunanya outline tadi. Penulis dapat menentukan mana yang pantas dan layak dimasukkan ke dalam artikel, mana yang tidak atau patutnya dibuang saja dalam penulisan artikel tersebut agar tidak terlalu melebar dan sesuai dengan topik yang ada. Nah, selain itu, outline ini juga akan menentukan bagaimana nantinya seorang penulis akan mencari data-data atau melakukan penelitian terkait dengan artikel yang akan ditulis. Nah, pada dasarnya, penggunaan outline ini banyak digunakan pada artikel-artikel atau tulisan yang sifatnya itu ilmiah. Namun juga bisa digunakan untuk artikel yang biasa kita tulis ataupun artikel yang bersifat opini. Nah, selain itu, walaupun artikel itu
menyertai opini atau argumen dari seorang penulis, artikel yang dapat dipercayai kebenarannya adalah artikel-artikel yang memiliki fakta dan data yang jelas. Jadi tidak hanya sesuai dengan pemikiran penulis semata. Nah, selain itu, outline ini juga akan membantu bagaimana penulis membuat suatu tulisan yang rapi, baik itu penggunaan frasa, kalimat, bahkan ejaan yang ada pada artikel tersebut. Nah, outline juga akan membantu penulis untuk menentukan mana yang menjadi penghalang dari tulisan tersebut, mana yang tidak. Jadi dalam menulis artikel kita akan lebih santai, lebih enak, dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca nantinya. Nah, selain itu, outline juga membantu penulis dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu menempatkan gagasan secara berurutan. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Gali tadi, bahwa artikel yang baik itu disampaikan secara berurutan atau tidak berbelit-belit, bahkan berputar-putar. Nah, hal ini tentu akan membuat para pembaca nantinya pusing apa sih inti dari artikel yang kita tulis ketika artikel tersebut tidak berurutan. Nah, selanjutnya itu adalah mengelompokkan ide-ide yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa ide yang berkaitan satu dengan yang lainnya itu perlu didekatkan atau perlu menempatkan satu tempat sehingga nantinya mendapatkan poin utama dari artikel? Ini dikarenakan ide yang sama itu akan membuat artikel tersebut dibaca lebih rinci dan lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir adalah memisahkan mana hal yang umum dan mana hal yang khusus. Jadi, supaya artikel kita itu menarik, kita harus bisa membedakan mana sih hal yang sifatnya umum, mana yang sifatnya khusus, sehingga nantinya akan membuat ketika artikel tersebut disajikan, maka artikel tersebut akan lebih tajam dan lebih dapat apa sih inti dari artikel tersebut. Nah, outline ini juga akan membantu bagaimana seorang penulis nantinya mengembangkan ide-ide yang digagas dari awal untuk penulisan suatu artikel. Nah, untuk mengembangkan ide tersebut akan dijelaskan oleh Nurul. Itulah sekian materi dari Winda, dikembalikan ke moderator. Iya, setelah kita mengetahui bagaimana outline itu dan fungsi, serta apa yang bikin outline itu ngebantu si penulis dalam membuat artikel, selanjutnya materi sub 2 yaitu mengelola ide yang dijelaskan oleh Nur. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola ide. Nah, ide pada umumnya penulis pemula itu kewalahan dalam mencari ide untuk memulai menulis sebuah artikel. Nah, ide ini biasanya dapat datang dari berbagai hal, baik itu dari kejadian atau peristiwa yang terjadi, dari pengalaman si penulis ini, bahkan ide ini bisa saja muncul ketika teman-teman misalnya sedang nongkrong dan ngopi, di sana teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah ide untuk memulai menulis artikel. Nah, di sini ketika teman-teman sudah mendapatkan ide tersebut, maka sesegera mungkinlah teman-teman untuk mencoba langsung menuliskan apa pokok ide yang mau teman-teman kembangkan tersebut, sehingga nanti ketika akan memulai menulis, ide tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, setelah ide teman-teman dapatkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa teman-teman lakukan dengan cara searching di Google, atau bahkan dengan cara teman-teman membaca sumber bacaan untuk mengumpulkan data-data yang relate dengan ide yang akan teman-teman kembangkan menjadi sebuah artikel. Nah, selanjutnya yaitu kerangka cerita. Nah, untuk kerangka cerita ini sendiri, teman-teman bisa dengan mudah menuliskan poin-poin penting apa yang akan teman-teman kumpulkan dari dokumen-dokumen atau data yang telah teman-teman dapatkan. Nah, di sana teman-teman bisa menuliskan urutan-urutan poin-poin apa saja yang akan dikembangkan nantinya. Nah, pada kerangka awal di sana teman-teman akan menulis pokok bahasannya saja terlebih dahulu. Misalkan ada poin 1 sampai dengan poin 3 atau 5. Nah, selanjutnya pada kerangka tengah itu teman-teman mulai menguraikan
per masing-masing poin dari poin 1 memiliki anak 1 atau 2 gitu. Seperti itu teman-teman bisa menguraikan per poin itu hingga menjadi dari kata menjadi kalimat, terus dari kalimat menjadi sambungan-sambungan paragraf yang menyatu. Terus selanjutnya teman-teman bisa menuliskan kerangka akhir. Nah, kerangka akhir ini merupakan sebuah fiksasi dari poin-poin yang akan teman-teman tuliskan, sehingga bisa disusun per paragraf-paragraf hingga sehingga tulisan teman-teman menjadi runut dalam penulisan artikel tersebut. Hingga teman-teman bisa menuju penulisan konfliknya, terus juga nanti bisa di akhir kepenulisan artikelnya menuliskan kesimpulan dari artikel itu. Selanjutnya yaitu konsisten. Nah, dalam mengembangkan ide dari sebuah artikel itu teman-teman harus terfokus dengan ide awal apa yang ingin teman-teman tuliskan. Jangan sampai karena keasikan teman-teman menulis itu keluar dari pokok pembahasan, bahkan tidak bisa dituliskan kesimpulan dari artikel yang teman-teman tuliskan tersebut. Sehingga artikel yang nantinya ditulis itu ngambang dan tidak ada pokok pembahasannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi singkat kami tentang membuat outline. Yang dijelaskan tadi sudah dari pengertiannya, kemudian fungsi dan kegunaan bagi penulis, serta bagaimana cara mengelola ide agar bisa membuat outline yang bagus. Nah, sekiranya cukup presentasi dari kami. Harapannya ada feedback dan tanggapan mungkin atau pertanyaan untuk teman-teman yang tidak belum paham dan bakal kami jawab, dan selanjutnya diteruskan diskusi dengan Mama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.